Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini adalah tentang hidup rukun bersama. Kita akan baca satu ayat yang sudah tidak asing bagi kita dari Mazmur 133 ayat 1. Sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Konteks dari Mazmur 133 ini merupakan salah satu dari 15 nyanyian siarah atau sir hamaalot yang sering dinyanyikan oleh para pesiarah Israel saat mereka dalam perjalanan yang cukup panjang menuju ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya tertentu, di mana menjadi keharusan bagi umat Israel untuk datang ke Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Mazmur ini ditulis dalam konteks persatuan yang dirasakan saat seluruh umat Israel berkumpul di Yerusalem. Dan momen ini menunjukkan kesatuan dan kerukunan yang terjadi saat semua suku Israel datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Konteks sejarah yang relevan adalah saat Daud berhasil menyatukan seluruh Israel di bawah satu kerajaan setelah perpecahan dan konflik antar suku. Mazmur ini mengekspresikan sukacita atas persatuan tersebut dan mengilustrasikan betapa berharganya persaudaraan yang hidup dalam kedamaian dan harmoni. Sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di sini ada beberapa kata atau frasa yang perlu dipelajari guna mendapatkan makna sesungguhnya. Ayat ini diawali dengan kata sesungguhnya. Kata ini dalam bahasa Ibrani adalah bentuk seruan atau ajakan untuk memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Dalam konteks ini, Daud ingin agar orang-orang memperhatikan betapa berharganya persatuan di antara saudara-saudara. Kemudian kalimat berikutnya adalah alangkah baiknya. Hal ini menekankan kualitas yang positif dari kerukunan, sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan, dan dilanjutkan dengan kata indahnya. Jadi kita harus benar-benar menghidupi ayat ini, bahwa hidup bersama dengan rukun adalah hal yang sangat baik, sangat indah, sehingga pasti menyenangkan Tuhan dan tentunya akan menyenangkan diri kita dan sesama. Namun harus dihidupi benar-benar arti dari hidup rukun dengan siapapun ini, bukan hanya dengan orang-orang tertentu yang kita sukai, yang baik, yang menyenangkan. Untuk itu kita masing-masing pribadi yang harus membangun kerukunan itu, berdamai dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, bahkan yang memusuhi kita, dengan jalan mengampuni dan membangun komunikasi yang baik. Jika dari pihak mereka yang tidak mau hidup rukun dengan kita, memang kita tidak bisa memaksakan, tetapi yang penting dari pihak kita, dari hati kita, dari perbuatan kita harus menunjukkan sikap perdamaian, membuka hati, melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita pribadi menikmati damai dan sejahtera. Dan sangat mungkin sikap kita ini akan membuat mereka yang memusuhi kita menjadi baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, persatuan di dalam Kristus membuat kita kuat dan menjadi saksi bagi dunia tentang kasih Allah. Karena itu mari kita selalu memiliki semangat untuk hidup rukun. Jangan pernah berpikir bahwa orang-orang yang tidak menyukai kita, bahkan orang-orang yang menyakiti kita, itu adalah orang-orang yang seperti musuh dengan kita, yang sepertinya tidak mungkin kita bisa hidup rukun. Dengan siapapun kita harus memiliki niatan, kita harus memiliki semangat untuk menjalin kerukunan. Sekali lagi, dengan siapapun, bukan hanya dengan orang-orang yang baik yang menyenangkan kita, tetapi dengan siapapun. Karena kalau kita memiliki musuh atau hidup dalam ketidakrukunan, maka itu akan merugikan diri kita sendiri, akan menjauhkan berkat-berkat dari kita, dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, menjadi satu bagian yang merugikan diri kita.
Karena itu mari miliki semangat perdamaian, miliki semangat persatuan, dan memiliki hati yang penuh dengan pengampunan sehingga kita mampu untuk bisa berdamai dengan siapapun dan hidup rukun dengan siapapun. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu pagi ini. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Untuk kami belajar untuk mengampuni siapapun yang bersalah, yang menyakiti hati kami. Karena kami pun tidak luput dari kesalahan. Dan kami belajar juga untuk kami merubah diri kami. Untuk kami tidak menyakiti orang lain sehingga orang lain mau hidup rukun dengan kami, dan kami juga berusaha mau membangun kedamaian dan kerukunan dengan siapapun ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, Kau memberkati kami, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.